menemukan suku, kebudayaan, dan agama tidak terkelola dengan baik oleh pemerintah dan masyarakat. Gitu. Itu tadi, ya, pemahaman kita terhadap nilai budaya, kita tidak menghargai adanya kemajemukan suku, tidak menghargai perbedaan, kan gitu. Hanya karena sholat raweh 11 rakaat atau yang lainnya 21 rakaat atau yang besok nih ketika memulai puasa Ramadan ada yang 29 hari, ada yang 30 hari. Nah, pemahaman-pemahaman itu yang tidak didasari dengan rasa saling menghormati ini bisa memecah belah. Itu yang bisa membuat kita menjadi turun nih rasa cinta tanah air. Jadi kita hanya mementingkan, oh agama saya, kepercayaan saya, keyakinan saya paling benar. Gak usah bicara beda agama, sama-sama Islam aja. Yang menganut sholat subuh pakai doa kunut atau tidak, ya, sudah menjadi salah satu faktor perpecahan. Dan begitu. Kemudian konflik sosial budaya, merasa oh saya suku Minang paling hebat ketimbang suku Batak, Pama. Itu kita harus hindari. Kita harus pandai dan harus bisa menempatkan diri dalam rangka memahami karakteristik saudara kita. Karena saya sampaikan tadi di awal, negara Indonesia itu terbentuk dari berbagai macam suku bangsa karena kita terletak pada persilangan dua benua dan dua samudra. Di orang Banten akan berbeda karakteristik dan budayanya dengan orang Makassar. Karena persebaran nenek moyang itu di negara kita berbeda-beda semua. Ya. Kemudian juga faktor-faktor yang mempengaruhi turunnya rasa cinta tanah air, hukum yang tidak mengimplementasikan keadilan. Kan begitu. Contoh ya, kita bicara dalam kelas, misalkan kriminalisme segala macam, kriminalisme, perlakuan hukum, misalkan kenapa yang baru-baru ini tahanan korupsi, koruptor dapat vaksin duluan, sementara yang lainnya tidak. Begitu hal-hal tersebut yang terjadi itu bisa menurunkan rasa cinta tanah air dan kesadaran bela negara. Jadi berpikir apain negara dibela? Orang tidak adil hukumnya. Tumpul ke atas, tajam ke bawah. Maka kita harus tegakkan itu hukum. Ya, ini juga praktek korupsi, kolusi, nepotisme yang menjadi penyakit masyarakat. Nah, ini kalau kita biarkan generasi-generasi Anda cuek, nah ini akan semakin tipis cinta tanah air, semakin kurang cinta tanah air ya. Kemudian proses demokrasi diabaikan dan terjadi penyalahgunaan kekuasaan, ini bahaya. Pancasila sebagai landasan negara mulai dilupakan, bahaya. Nah, ini sangat penting ketika kita bicara cinta tanah air. Kita harus memperbaiki kondisi internal. Manakala kondisi internal kita sudah bisa kita perbaiki, kita minimalisir kelemahan-kelemahan kita, maka soliditas terhadap cinta tanah air dan kesadaran bela negara pun akan tinggi. Nah, kalau kita menelisik ke faktor luar negeri, ini pertama adalah membiarkan bangsa menjadi objek kepentingan bangsa asing. Bahaya. Jangan sampai proyek-proyek kita, proyek-proyek dalam rangka bicara pengembangan atau pengadaan infrastruktur di negara ini hasil dari hutang dari bangsa lain, kita tidak bisa membayar, dijajahlah kita. Hati-hati. Contoh, banyak sekali bank-bank asing yang ada di Indonesia. Dan kita bangga menjadi nasabah bank asing. Dutch Bank,
NISP. NISP itu dulu Malaysia punya. Muamalat Malaysia. Kan begitu. Yang bank kita malah enggak. BRI, BNI, Mandiri, Bukopin. Kalau kita bisa ranking, bank-bank asing yang memiliki nasabah banyak. Nah ini luar biasa nanti. Kalau kita semua menabung di bank asing, duitnya kemana? Asing lah. Gak ke kita. Gitu loh. Kemudian juga membiarkan pengaruh teknologi informasi globalisasi masuk tanpa menyeimbangkan dengan kepentingan bangsa dan negara. Apa contohnya? Ya, kita sudah mulai terbiasa dengan Facebook, itu punya asing, IG. Coba bayangkan kalau kita sendiri yang mau menciptakan media sosial. Misalkan bangsa Indonesia tidak tergantung oleh Google. Kita punya search engine sendiri. Mampu. Kenapa tidak mampu? Bangsa kita 270 juta. Urutan kelima. Kalau kita serukan menggunakan, jangan Google deh. Punya Indonesia gitu loh. Mereknya X umpamanya, kita akan tinggi ratingnya. Kita membuat Facebook versi Indonesia, karya bangsa Indonesia. Kita semua kerahkan. Loh, kita akan bisa bersaing. Persoalannya apa? Kita tidak bangga dengan produk kita, sehingga yang mendapatkan keuntungan bangsa lain. Motor saja saya sering contohkan. Kalau motor itu Garut bikin motor, bukan Yamaha, Kumaha. Nah ini kalau kita ada program mobil nasional, motor nasional, kan gitu loh, search engine nasional. Coba kita bergedayakan gerakan menabung dengan bank nasional. Wow, rupiah akan naik. Karena duit kita nggak keluar negeri, duit kita di kita aja. Gitu. Nah ini yang terjadi. Gitu. Kita perlu. Kenapa? Perlu belajar tentang kewarganegaraan. Supaya apa? Kita sadar dan kita paham ancaman-ancaman ini semua. Kalau kita tidak sadari, kita tidak antisipasi, suatu saat NKRI hanya nama. Karena kita dibentuk oleh berbagai macam suku bangsa yang mudah sekali digesek, mudah sekali diadu domba. Maka strategi Belanda pada saat itu, VOC, kultur stelsel, media mengadu domba antara kerajaan dan kerajaan. Saat ini informasi hoax itu makin banyak yang mengadu domba. Kalau kita tidak pahami, tidak belajar tentang gimana sih pendidikan kewarganegaraan, berbicara tentang cinta tanah air, berbicara tentang bela negara, jadi lulu gue yang pemahamannya kurang termakan hoax, yang orang terpelajar terdidik sudah masa bodoh apatis. Bubar kita. Maka perlu kita belajar tentang kewarganegaraan. Jadi, kenapa sih kok sampai di perguruan tinggi tetap diajarkan yang Pancasila, kewarganegaraan, bela negara, dan seterusnya? Ini untuk menjaga, untuk terus memupuk rasa cinta tanah air dan bela negara. Nah, dalam perkuliahan ini saya membuat SAP yang pertama, kita belajar tentang konsep dan konsepnya apa? Yaitu agar cinta tanah air kita tetap terjaga, nilai bela negara kita tetap baik. Peduli dengan negara. Kemudian pertemuan berikutnya kita bicara tentang identitas nasional. Ya, dimana kita harus paham identitas kita dari mulai bangsa
dari mulai negara, lambang negara, bendera segala macam, kemanapun kita keluar dari konteks Indonesia, ya kita harus bawa nama Indonesia. Integrasi nasional berikutnya, kemudian kita membahas tentang kajian perundang-undangan Republik Indonesia, selanjutnya negara dan konstitusi, kajian demokrasi Indonesia, dan kajian hak asasi manusia. Baru kita UTS. Ya. Setelah UTS, kita bicara geopolitik, kemudian hak dan kewajiban kewarganegaraan, Polstranas, politik strategi nasional, geostrategi nasional. Yang 13 ini perlu, penting. Saya membahas tentang membangun karakter bangsa guna memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa menghadapi proxy war. Nah, bahaya nih sekarang kita bicara proxy war. Gitu loh. Banyak sekali ditemukan drone, banyak sekali ditemukan yang drone bawah laut. Karena apa? Negara kita kaya. Pertemuan dua samudra ini membuat kondisi alam kita bawah laut luar biasa. Sementara ini kita pakai Google. Ada mobil Google, Anda tahu tuh ya, yang mapping kita mau kemana-mana pakai Google Map. Kita nggak tahu data kita tersaving di luar negeri. Gitu loh. Oh, rumahnya Wahyu Susanti di daerah sini. Kita nggak tahu mobil Google itu bisa mendeteksi berapa jauh kedalaman ke bawah tanah. Kita nggak tahu ternyata mobil Google itu bisa mendeteksi adanya kekayaan alam, emas, mineral. Kita nggak tahu. Karena itu data semua Google yang pegang, bukan kita. Pertama. Yang kedua, ketika kita Sherlock dan lain sebagainya, kita tidak tahu data itu dipelajari oleh bangsa lain dalam rangka menjajah kita, memetakan mana tempat-tempat strategis, mana tempat-tempat keamanan di Indonesia, mana tempat-tempat vital. Karena kita nggak berdiri sendiri. Gitu loh. Itu perlu. Kita harus mengembangkan iptek pengetahuan dan kita harus berdiri sendiri. Bukannya kita apatis dengan Google, tetapi kita harus waspada. Google akan memetakan, oh ini tempat di Pulau Jawa, titik-titik militer di sini. Titik-titik vital Indonesia di sini. Kekayaan alam Indonesia di sini. Sehingga kita nanti diadu domba untuk apa? Contoh, di Timur-Timur. Kenapa Timur-Timur sampai lepas? Karena diindikasi di celah timur itu ada sumber minyak bumi yang luar biasa. Hati-hati. Bangsa asing sudah mulai masuk. Kan begitu. Dengan cara apa? Membuat konflik, membuat kegaduhan, membiayai OPM, gitu loh. Membiayai kelompok-kelompok pengacau keamanan, KKG apa namanya ya, membiayai kita nggak tahu tuh teroris itu dibiayai oleh bangsa lain, kita nggak tahu. Atau pemberontak di Papua dibiayai oleh bangsa lain karena bangsa lain sudah bisa mengetahui bahwa di Papua ada sumber daya alam yang luar biasa. Kenapa teknologi kita mengandalkan orang lain? Kita nggak tahu nih mobil Google lagi keliling-keliling di Papua, alasannya cari jalan, ke bawah dia bisa deteksi ada sumber mineral apa. Ini kenapa kita harus belajar kewarganegaraan? Yang kemudian berikutnya kita bicara kajian anti korupsi Indonesia dan kajian anti narkoba. Kenapa saya masukkan kajian anti korupsi dan anti narkoba?